Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo, senang sekali saya Lydia Nadifa hadir menemani Anda dalam program Lensa Banjar Sepekan edisi kali ini. Program ini dikhususkan untuk Anda sebagai media informasi kegiatan pemerintah Kabupaten Banjar dalam sepekan. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu terkait pandemi COVID-19. Bantuan sosial tersebut diserahkan Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman kepada masyarakat non-program Keluarga Harapan atau PKH dalam rangka penanganan daerah rawan bencana dan rawan pangan serta jaring pengaman sosial. Sebanyak 17 ton beras dan 1,4 ton telur disalurkan untuk 2.766 kepala keluarga non-PKH. Pemerintah Kabupaten Banjar menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu akibat pandemi COVID-19 di halaman pendopo Bupati Banjar, Martapura. Bantuan sosial tersebut diserahkan oleh Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman kepada masyarakat non-program Keluarga Harapan atau PKH berupa beras dalam rangka penanganan daerah rawan pangan dan jaring pengamanan sosial. Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman mengatakan dalam rangka menghadapi COVID-19 dan akan diberlakukannya PSBB di beberapa daerah di Kalimantan Selatan, salah satu yang harus dikuatkan yaitu cadangan pangan pemerintah daerah atau CPPD. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Ketahanan Pangan telah melaksanakan kerjasama penitipan beras dengan Perum Bulog pada tahun 2019 sebesar 5.470 kg beras dan pada tahun 2020 sebesar 12.091 kg beras. Itu penekanannya jangan sampai terjadi tumpang tindih dengan yang sudah terdata oleh Dinas Sosial. Karena mereka itu ada PKH dan sudah Dinas Sosial itu sudah menyiapkan. Ini kita memberikan sasaran yang bukan dari warga masyarakatnya itu. Kalau itu juga ya ini PKH itu juga yang menerima. Ini sesuai dengan keadaan masyarakat kita, terutama orang miskin perkotaan. Beda dengan orang miskin pedesaan. Kalau orang miskin di desa, saya kira tidak ada yang miskin di desa. Di kota, yang mata pencaharian mereka sudah tidak bisa lagi berjalan. Tenaga sama tukang beca, tukang ojek, tidak ada yang diangkut. Siapa yang dibawa? Orang tidak bersosialisasi. Karena dalam kondisi social distancing ini, masyarakat tidak kurang berkeliaran di pasar. Dengan demikian, usaha industri kecil dan sebagainya banyak yang tutup dan tidak bisa mereka berusaha. Jadi kita mengikuti bagaimana provinsi. Kalau daerah-daerah mana saja yang akan terkena dalam pelaksanaan PSBB ini. Kelihatannya Kota Madia Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar akan juga kena sasaran PSBB. Nah itu juga akan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Jumlahnya 5,4 ton yang 2019 belum kita bongkar. Tahun 2020 ada 12 ton, jadi sekitar 17 ton ya totalnya. 17,4 ton mengcover nanti kurang lebih 2.766 kepala keluarga di Kecamatan khusus Martapura Kota. Nah, kenapa kita berikan ini sementara? Tadi dikatakan Pak Bupati bahwa beda sih pengaruhnya antara kota dan desa.
terutama pada daerah-daerah yang sudah panen, sentra produksi itu, daerah sentra produksi relatif masih tersedia ya cadangan di kindainya. Nah, kalau yang di kota ini banyak bergerak di sektor jasa yang kalau diberlakukan PSBB ini akan sangat berpengaruh. Jadi walaupun jumlahnya masih kecil, tapi mudah-mudahan akan bertambah karena ada di dinas sosial ada. Untuk peruntukannya apa ini Pak, cadangan beras ini Pak? Cadangan beras ini kan ketika ada daerah-daerah yang akan rentan ketahanan pangannya menurun, ini siap kita bongkar. Tujuannya itu Pak. Dan kebetulan nih pada kondisi KLB COVID-19 ini dan tadi akan diberlakukan PSBB juga di Kabupaten Banjar masih dalam proses. Ini tentu kita sudah mengantisipasi secara bersinergi dengan dinas sosial, dengan BNPB, dengan kesehatan, kemana saja arah masyarakat yang mendapatkan bantuan-bantuan ini. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, kita ke informasi lain. Pemerintah Kabupaten Banjar menerima kunjungan monitoring dari DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ke gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Banjar. Sekretaris Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Gusti Abidin Syah mengatakan bahwa kunjungan ini adalah dalam rangka memonitoring perkembangan COVID-19 di Kabupaten Banjar. Abidin Syah berharap penyebaran pandemi COVID-19 ini tidak terus-menerus meluas. Pemerintah Kabupaten Banjar menerima kunjungan monitoring dari DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ke gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Banjar bertempat di Mahligai Sultan Adam, lantai 2, Martapura. Dalam kunjungan yang dipimpin oleh Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, serta turut berhadir Ketua DPRD Kabupaten Banjar, Ropiki, Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar Haji Muhammad Aidil Basit, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Dr. Diaudin, Kepala BPBD Kabupaten Banjar Kumar, Kepala Bapedalitbang Kabupaten Banjar Galuh Tantri, Kepala BPKAD Kabupaten Banjar Zulyadaini, serta perwakilan Polres Banjar. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman yang mewakili Bupati Banjar menyampaikan, perlu kami informasikan terkait dengan penanganan COVID-19 di Kabupaten Banjar sudah dibentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Banjar yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bidang-bidang lainnya. Dinas Kesehatan. Strategi yang dilaksanakan karena kita memakai manajemen bencana, pertama terkait dengan penanganan kesehatan. Jadi penanganan kesehatan ini mulai dari pencegahan, kemudian pengobatan atau pengobatan yang dilakukan atau penanganan. Jadi pencegahan, penanganan atau pengobatan. Nah, untuk pencegahan ini kita mulai untuk memperkenalkan pola hidup bersih dan sehat dari protokol komunikasi publik yang dilakukan. Itu ada sosialisasi, edukasi kepada masyarakat melalui pamflet, melalui keliling-keliling ke masyarakat yang dilakukan oleh Kominfo. Kemudian ada penyemprotan disinfektan ke fasilitas-fasilitas umum, fasilitas-fasilitas publik yang dilakukan. Kemudian juga ya edukasi kepada masyarakat melalui komunikasi publik yang dilakukan. Kemudian kita juga kunjungan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang dihadiri oleh Sekretaris Komisi 3 Haji Gusti Abidin Syah beserta anggota Haji Syarifah Rugaiyah, Haji Agus Mawardi, dan Fahrani dari perwakilan Dapil 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Sekretaris Komisi 3 DPRD Provinsi Kalsel Haji Gusti Abidin Syah menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan yaitu dalam rangka memonitoring perkembangan COVID-19 di Kabupaten Banjar, serta kami selaku anggota DPRD Dapil 2 sudah lama ingin turun serta dalam penanganan ini, dan berharap penyebaran pandemi ini tidak terus-menerus bertambah dan cepat selesai di Kabupaten Banjar. Bidang Humas sekaligus Kadis Kesehatan Kabupaten Banjar, Dr. Diaudin menambahkan,
terkait dengan penanganan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Banjar. Untuk pencegahan dimulai dalam memperkenalkan pola hidup bersih dan sehat dari protokol, sosialisasi, edukasi kepada masyarakat melalui layanan publik dari Kominfo Banjar, kemudian juga dilaksanakan penyemprotan disinfektan ke fasilitas umum dan publik, dan terus juga mencoba memutus mata rantai penyebaran COVID-19 tersebut dengan melakukan tracing dan tracking awal penyebaran yang datang dari luar Kabupaten Banjar. Selesai kegiatan, para anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan juga menyempatkan untuk berkunjung ke ruang Comment Center Barokah yang didampingi oleh Kadis Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar, Haji Muhammad Aidil Basit, untuk memonitoring data statistik dan sebaran perkembangan percepatan penanganan coronavirus disease COVID-19 yang ada di Kabupaten Banjar. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Yayasan Baitul Mal PT PLN Persero Wilayah Kalselteng bagikan 100 paket sembako untuk para tukang beca dan PKL di Pasar Martapura. General Manager PT PLN Persero Wilayah Kalselteng Sudirman mengatakan, semenjak adanya virus COVID-19 ini, sangat banyak masyarakat yang terdampak kesulitan ekonomi. Sementara itu, Sekda Banjar Haji Muhammad Ilman mengapresiasi kegiatan pembagian paket sembako ini, yang mana dari PT PLN Persero Wilayah Kalselteng tersebut. Yayasan Baitul Mal atau YBM PT PLN Persero Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah bagikan 100 paket sembako untuk para tukang becak dan pedagang kaki lima di Pasar Martapura. Kegiatan ini turut dihadiri Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman. Pembagian paket sembako ini merupakan hasil dari penggalangan dana zakat mal para karyawan PLN Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah setiap bulannya. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan bantuan kepada para tukang becak dan pedagang kaki lima yang ada di Pasar Martapura. Mengingat semenjak adanya wabah COVID-19 ini, sangat banyak masyarakat yang terdampak kesulitan ekonomi. Dan diharapkan dengan adanya pemberian paket sembako ini dapat membantu meringankan beban masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan bantuan. Kepedulian dari YBM mengingat kondisi saat ini yang kita tahu bahwa wabah COVID-19 ini, YBM yaitu Yayasan Baitul Mal yang dinaungi oleh PLN, yaitu dana-dana yang zakat dari karyawan PLN yang dipotong setiap bulannya. Dan ini kita melihat di pasar ini yang seperti Pak Sekda tadi sampaikan, pasar harus tetap beroperasi dengan kondisi seperti ini. Terus kemudian dampak ekonominya sangat terasa oleh saudara-saudara kita, terutama petugas-petugas di pasar ini. Kami melihat itu dan kami berniat memberi bantuan sebanyak 100 paket dan mudah-mudahan bantuan ini bisa bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang terdampak. Sementara itu, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mewakili pemerintah daerah Kabupaten Banjar mengapresiasi kegiatan pembagian paket sembako oleh PT PLN Persero Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah ini. Beliau berharap dengan adanya bantuan ini, yang mana juga bertepatan dengan bulan Ramadan, dapat membantu masyarakat dan bisa melaksanakan ibadah puasa dengan lancar. Ya, jadi alhamdulillah hari ini kita mendapat bantuan dari PT PLN wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah melalui Yayasan Baitul Mal mereka kepada pekerja yang ada di pasar, yaitu masyarakat kita seperti abang-abang beca, gerobak, ya pekerja-pekerja lain lah, pedagang-pedagang yang ada di pasar. Ini sangat membantu dalam kondisi saat ini di mana ekonomi kita terdampak dari adanya wabah COVID-19 di wilayah kita. Ini paling tidak kedatangan mereka sangat membantu masyarakat kita untuk bisa bertahan hidup, dan di bulan berkah, bulan suci Ramadan ini masyarakat kita bisa lebih mudah beribadah, dan harapan kami ke depan masyarakat bisa sabar pada saat kondisi penyebaran COVID ini tidak terlalu banyak keluar rumah. Dengan adanya bantuan pangan ini mereka bisa berada di rumah lebih banyak lagi, hingga potensi penyebaran virus akibat perkumpulan massa itu bisa kita kurangi atau hindari.
Usai kegiatan tersebut, Sekda Banjar didampingi Kadis Perindak Kabupaten Banjar dan Dim 1006 Martapura melakukan sidak pasar guna mengontrol harga-harga sembako yang dijual di pasar. Adapun dari hasil pantauan untuk harga sembako seperti beras, daging ayam, telur, bawang merah, bawang putih, serta minyak goreng masih di batas normal, tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Tim Satgas Pangan hari ini bersama Pak Dandim, pengawas dan direktur pasar serta Ibu Made Kadis Perindak, kita melakukan pengecekan terhadap harga-harga 9 bahan pokok yang ada di pasar. Dari pemantauan kita secara umum harga masih stabil, tidak terlalu banyak lonjakan, ada yang naik, ada yang turun, tapi depresiasinya, selisihnya tidak terlalu tinggi, jadi masih dalam keadaan normal, jadi inflasi kita masih aman. Dan terkait dengan ketersediaan bahan, dari hasil rapat koordinasi kami pagi tadi, laporan dari Disnakbun, dari TPH, kemudian dari perikanan, itu semua cukup berlebihan. Malah sebagian besar yang hasil peternak kita dan petani juga belum bisa keluar daerah lain. Jadi insya Allah ketersediaan pangan juga cukup dengan harga yang masih stabil seperti sebagaimana biasa. Umar, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, gugus tugas penanganan bencana non-alam COVID-19 Kabupaten Banjar kembali menggelar konferensi pers di Comment Center Barokah Martapura. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengatakan proses mengenai usulan PSBB di 6 kecamatan, pemerintah Kabupaten Banjar melakukan persiapan untuk bantuan pangan dalam bentuk jaring pengaman sosial sebanyak 22.000, yang mana jumlah ini akan diselaraskan lagi dengan data dari pihak kecamatan terkait. Gugus Tugas Tanggap Darurat COVID-19 Kabupaten Banjar menggelar video conference dengan awak media di Comment Center Barokah Martapura. Update data terbaru Gugus Tugas Tanggap Darurat COVID-19 Kabupaten Banjar Senin 27 Maret 2020, di mana jumlah orang dalam pantauan atau ODP 76 orang, pasien dalam pengawasan atau PDP 1 orang, kasus terkonfirmasi positif yang dirawat 8 orang, kontak erat berisiko tinggi 90 orang, orang yang melapor 7 orang, selesai pemantauan atau aman 192 orang, sembuh 4 orang, dan meninggal 1 orang. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengatakan, diusulkannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Kabupaten Banjar dalam waktu dekat, maka perlu disiapkan jaring pengaman sosial untuk masyarakat di 6 kecamatan yang menjadi prioritas PSBB karena berbatasan langsung dengan daerah tetangga. Hilman juga menambahkan, harapannya setiap masyarakat yang terdampak dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya selama PSBB, mestinya negara harus hadir untuk membantu. Namun, salah satu kendala adanya masyarakat yang tidak tercantum data kependudukannya di dalam database Disduk Capil. Khususnya terkait dengan kesiapan jaring pengaman sosial. Jaring pengaman sosial, insya Allah hari ini kami masih menunggu verifikasi atas validasi data yang mengharmonisasikan di TKS yang ada di Dinas Sosial serta data kondisi terkini masyarakat yang terdampak COVID-19. Kemudian kami tadi sudah mengkoordinasikan terkait dengan proses pengadaan. Insya Allah seandainya PSBB itu disetujui untuk wilayah Kabupaten Banjar di 6 kecamatan, kita akan siap terkait dengan jaring pengaman sosial untuk kurang lebih 22.000 kepala keluarga penerima bantuan. Saat ini hitungan kami sekitar 22.000, tapi data finalisasi akan kami tunggu. Seandainya hari ini ada penambahan atau ada penyesuaian, kita akan menyesuaikan kembali.
Sementara itu, Dandim 1006 Martapura Letkol Armet Susobudiarto menambahkan pihaknya siap membantu secara maksimal setiap kegiatan gugus tugas COVID-19, baik yang sedang berjalan maupun yang sedang dipersiapkan. Ia pun mengusulkan perlunya koordinasi bersama antara Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru serta Kota Banjarmasin sebagai daerah yang berbatasan langsung dalam rangka persiapan PSBB dan posko checkpoint PSBB agar tidak terjadi tumpang tindih. Dandim juga menegaskan agar peran media dapat lebih membantu dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dan jangan bosan-bosan ya untuk mensosialisasikan penggunaan masker, cuci tangan dengan sabun, dan tidak keluar rumah kecuali keperluan mendesak. Rekan-rekan wartawan ataupun jurnalis, tolong kembali lagi ya, saya mengajak untuk kita lebih arif dan bijak lagi dalam mencermati situasi yang ada. Ya, kepada masyarakat mohon kiranya jangan terpancing ataupun jangan terpengaruh dengan berita-berita yang tidak tahu ataupun tidak pasti pertanggungjawabannya. Ya, evaluasi seperti halnya semalam. Ya, saya tegaskan di sini bahwa masyarakat kita, khususnya masyarakat Martapura, tidak ada melaksanakan penolakan. Ya, yang terjadi adalah ya karena kesimpangsiuran berita, ya ketidakjelasan berita yang sudah muncul di media sosial sehingga masyarakat akhirnya khawatir. Ya, setelah kita berikan penjelasan, setelah Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan juga ke warga, baru mereka memahami dan tidak ada, bahkan mereka welcome, artinya menerima terhadap hal tersebut. Yang perlu juga diketahui di sini ya, bahwa apabila ada kondisi menonjol ya warga kita kemudian sampai dengan meninggal taruhlah, itu tidak bisa ya, siapapun orangnya tidak bisa menjudge ataupun menghakimi dia sebagai positif COVID-19. Ya, ini saya sudah sampaikan kepada Kepala Dinas juga, karena yang dinyatakan sebagai positif COVID itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Pertanyaannya, kenapa Pak pemakaman, pemulasaraannya menggunakan protokol COVID? Itu karena kami dari pemerintah kabupaten sayang terhadap ya warga, sayang terhadap masyarakat sekalian ya. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, maka langkah antisipasi harus dilaksanakan. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, informasi terakhir tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di program Lensa Banjar Sepekan edisi kali ini. Saya Lydia Nadifa, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.